lanjutkan materinya dengan consumer behavior, ya, perilaku konsumen pada sesi yang ketiga ini. Jadi perilaku konsumen ini kan nyangkut mengenai bagaimana konsumen memilih produk, menggunakan produk dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Singkatnya, perilaku konsumen itu mempelajari mengenai bagaimana konsumen memenuhi kebutuhannya. Gitu. Di dalam kegiatan bisnis, konsumen itu ada dua, Bu Ane, ya, jenisnya. Ada konsumen sebagai pemakai, gitu ya. Nah, makanya sekarang ini udah sering disebutnya itu customer. Kalau customer kan lebih luas ya. Customer itu lebih luas. Kalau konsumen ya konsumen. Konsumen itu apa? Pemakai, pengguna. Kalau customer, pelanggan. Jadi kalau pelanggan itu bisa dikategorikan dua macam. Ada pelanggan individu, perorangan, dan ada pelanggan bisnis atau organisasi. Gitu. Kalau pelanggan individu, dia membeli barang dan jasa untuk digunakan pribadi. Digunakan pribadi, keluarganya, family-nya mungkin ya. Nah, itu tidak ada transaksi berikutnya. Dia adalah sebagai end user. Itu pelanggan pribadi. Tapi kalau pelanggan bisnis atau pelanggan organisasional, dia atau pelanggan industrial, gitu ya. Saya ulangi, yang kedua ini kategori jenisnya disebut dengan pelanggan organisasional, pelanggan bisnis, pelanggan industri, istilah-istilahnya. Jadi dia membeli barang dan jasa untuk ditawarkan lagi pada pihak lain. Atau sebagai sarana atau fasilitas di dalam menyampaikan jasa. Contoh Pak Ali itu, Pak Ali ketua yayasan, membeli meja itu kan bukan untuk digunakan untuk pribadi. Kalau meja anak TK namanya Pak Ali diukna dina meja TK. Betul, Pak. Letik teuing. Nah, jadi dia sebagai fasilitas. Bu Ane di sekolah pengadaan barang-barang itu adalah untuk fasilitas menyampaikan barang dan jasanya. Ini ya, jadi dua kategori. Gitulah Bu Deviana ya. Oke, Bu Deviana. Oke, jadi untuk memecahkan masalah, ya, bagaimana kita memecahkan masalah. Masalah itu ada macam-macam masalah itu. Ada yang disebut dengan masalah yang luas. Masalah yang luas, extended problem solving. Ini sering disebut sebagai compulsive buying. Jadi pembelian atau permasalahan yang luas yang biasanya di dalam pembeliannya dengan cara terencana. Ya, jadi compulsive buying itu pembelian secara terencana. Contohnya apa? Contohnya kalau kita ke supermarket, Bu Deviana misalnya belanja bulanan kan udah bikin daftar ya dari rumah Bu Dev. Udah daftar. Bahkan bukan barangnya, bukan ininya, sampai brandnya ditulis ya Bu Deviana. Bukan ibu-ibu Pak, jadi belum belanja bulanan. Itu sama dengan Bu Ali atau Pak Ali. Kalau masa belum punya. Bu Ane tadilah. Bujangan juga saya dulu waktu masih bujangan biasa belanja itu ya yang bulanan. Oh, bujangan mah impulsif buying Pak kebanyakannya. Bukan komplus tapi impulsif. Gitu ya. Ya, Pak. Ya.
sahamnya yang kompulsnya itu oleh orang tuanya gitu. Ya Pak, anak-anaknya mah impulsif aja Pak. Impulsif. Nah itu ya. Jadi dia yang kompulsif tuh udah dibuat terencana ya, biasanya bulanan. Tapi kalau yang pemecahan terbatas misalnya itu disebut dengan pembelian spontan, impulse buying. Impulse buying. Makanya produk-produk yang impulse buying ya itu di display sedemikian rupa supaya menarik. Kalau di rumah makan misalnya, di rumah makan, coba mana yang apa itu impulse buying? Kerupuk Pak. Kerupuk. Ya Pak. Ada Namun kerupuk. Abang-abang orang dibumus Pak, Ciamis. kerupuk kulitnya Pak, dibumus. Abang-abang orang Ciamis itu malah kerupuk Ciamis, kerupuk aci. Minuman ya, impulse buying tuh. Minuman. Ya, jus yang begitu. Bisa jadi itu makanya minuman itu keuntungannya lebih besar. Bisa jadi lebih besar daripada produk dagangan pokoknya, makanannya itu. Nah ya bayangkan aja itu alpukat misalnya di jus ya, satu alpukat bisa hanya sebelah di jus dijual 15.000 kan ya. Itu padahal sekilo 15.000 teh kan. Gitu ya. Sekilo sebutlah 4 biji kan ya, 4 buah kan. Nah, itu luar biasa. Oke lah. Oke, jadi impulse buying. Ya, ada juga pengambilan keputusan yang habitual, decision making. Habitual decision making ini biasanya karena loyal, ya, karena kebiasaan. Jadi kita sudah terbiasa menggunakan produk atau merek tertentu, maka kita selalu menggunakan merek tersebut, gitu ya. Makanya dikategorikan sebagai loyal. Atau juga karena habitual decision making itu karena memang pengorbanannya rendah. Pengorbanannya rendah, relatif murah, misalnya kita ya tidak terlalu rumit gitu ya. Itu bisa masuk kategori habitual. Nah, makanya ini yang penting nih dalam pemasaran kita itu, ya. Dalam kehidupan lah. Nah, gitu ya, Bu Ane, adalah loyalitas ya. Loyal. Bu Ane harus loyal, kan gitu ya. Gitu. Ali juga harus loyal, jangan kemana-mana aja gitu kan ya. Nah ini loyalitas. Oke, loyalitas itu kan satu komitmen menggunakan secara terus-menerus ya, itu loyalitas. Sehingga Gripin mengidentifikasi 3 ciri dari konsumen yang loyal. Pertama, membeli ulang. Rebuying atau repeat buying. Yang kedua, membeli lini produk yang lain. Yang ketiga, word of mouth, referral bahasa ininya. Jadi merekomendasikan, kayak Bu Ane kan gitu tuh, lagi ngebaso, jepret, ya, dipoto, share di WA ya. Kalau dulu mah diomongkan datang ke kelas misalnya atau datang ke sekolah ngomong ke teman yang lain. Kalau sekarang kan dengan sosmed ya, dengan sosial media, makanya ada electronic ya, word of mouth. Dan kriteria yang keempat, konsumen yang loyal itu adalah menolak penawaran dari kompetitor. Itu menurut Gripin. Jadi ada 4 kriteria dari konsumen yang loyal. Dalam hal toko, ini loyalitas itu bisa dikategorikan ada 2, ada loyalitas merek, ada loyalitas toko. Loyalitas merek itu artinya dia loyal pada brand yang dijual oleh toko. Dia mencari brand A. Nah, bukan pada tokonya, tapi pada brandnya. Brand loyalty.
Tapi kalau loyalitas toko, dia loyal pada toko. Apapun yang ditawarkan oleh toko, maka dia beli. Nah, misalnya air mineral misalnya sekarang, ya, saya loyal dengan brand yang A ini. Udah dihentikan belum, Bu Anu? Ya, ya penghujat Islam itu. Iya, Pak. Danun ya, Pak ya. Dari Danun. Dibuang misalnya ya. Ya jangan dibuang lah. Ya jangan dibeli harusnya gitu, jangan dibuang. Kalau dibeli dibuang itu sama juga kan gitu ya. Iya. Duit kita yang rugi. Ya yang harusnya jangan dibeli. Nah itu ya, boikot itu bukan dibeli terus dibuang, tapi jangan dibeli gitu kan gitu ya. Nah itu boikot. Oke. Maaf bukan provokasi. Cari lagi lah produk yang lain ya. Nah, saya sumur aja lah di Ciamis masih bersih. Air kendi. Air kendi, cai kendi di Ciamis. Aduh. Dik. Oke, ini adalah the stake in the buying process, pengambilan keputusan konsumen. Ini ada tahapannya, mulai dari tahapan need recognition. Jadi apa nih? Misalnya lapar, need recognition. Lapar, ya. Information search. Jadi kita mencari mau makan apa, kan gitu ya, bukan makan siapa. Jadi makan apa, makan di mana, makan dengan siapa gitu, Li ya. Jadi bukan makan siapa. Information search nih di Ciamis. Sop gurame no enak tuh di mana nih? Ya di Ciamis ya. Sop gurame. Ampera. Ya, sop gurame. Setelah dikumpulkan tuh informasi itu dievaluasi. Ya, dievaluasi, lantas dipilih, lantas kita berangkat tuh ke toko sop gurame tadi. Ya, dirasakan itu puas atau tidak. Sebenarnya sebelum loyalty itu adalah kepuasan dulu. Gitu kan ya? Kan tidak mungkin orang puas loyal ya. Jadi harus puas dulu, satisfaction dulu, baru dia loyalty. Nah ini kalau diimplementasi di dalam pemilihan retail, ini seperti ini ya. Pemilihan tokonya ini. Need recognition-nya mau ke toko yang mana tadi kan gitu ya. Information tokonya. Terus dievaluasi, terus milih toko, terus pergi ke toko, atau sekarang ini adalah melalui katalog, melalui marketplace sekarang ini kan gitu ya. Nah ini kalau yang sebelahnya adalah pemilihan barang dagangannya. Nah, pergi ke toko ini mengenai kebutuhan apa tadi, ya, dan selanjutnya. Ya, dan selanjutnya untuk tahapan di dalam proses pembelian konsumen ini. Jadi ini nyangkut mengenai pilihan tokonya yang tengah ini, kolom tengah ini pemilihan retailnya, sedangkan sebelah kanan ini menyangkut mengenai pemilihan barangnya, ya, merchandise-nya. Oke, nah ini contoh bagaimana pengenalan kebutuhan produk handphone misalnya. Nah, produk handphone ini daya tariknya apa sih yang harus kita tonjolkan? Emosional atau rasional? Ya, kalau emosional itu apa tuh S20 gitu ya, atau sekarang itu apa itu? iPhone 12, Pak. iPhone 12 gitu. Kalau A5 yang bujangan pasti terbayar. Gitu ya. Gitu ya. iPhone. Kalau yang rasional mah apa sih? Handphone tuh untuk apa?
Telepon function, hah? Penting kok untuk bisa komunikasi. Komunikasi kan ya. Iya. Tuh. Yang mahal aja dibeli 30 juta, dipakainya cuman Oh doang ya Pak. Oh, WA. Terus pakai Nokia aja, Pak. nah, makanya mendingkan beli Nokia Iya. gede 2 jari itu ya. Yang 2 jari sebenarnya itu fungsional itu. Ya, rasional yang dipilihnya. Perhiasan misalnya. Perhiasan itu emosional. Wah, pertanda sukses, keren gitu ya. Tuh, kalau di pasar tradisional ya, Li, itu di pasar daging Ciamis tuh misalnya ya. Tukang daging mama ya, ibu-ibu itu gelang keroncongnya ya, Bu, ya. Bu, Penuh ya Pak. gelang keroncongnya sampai kasikut gitu Ya, ya. sampai ke situ. Aduh, pas nimbang daging teh keroncang gitu ya. Iya. Itu. Saya sering ke pasar tradisional Kebon Kelapa itu Bu Ane. Itu, waduh ya. Kalau secara rasional investasi belum investasi coba. Antam. Nah, antam. Hanyakal sekarang mahnya nggak mahal ayo namali beli emasnya. Kalau dulu mas saya mungkin udah kaya ya. Jadi salah satunya mengapa katanya orang-orang yang kaya itu begitu mudah ya sekarang ini duitnya karena memang semakin kaya. Mengapa? Mereka dulu punya emas yang banyak. Ya dulu beli emasnya hanya berapa ratus ribu. Sekarang kan 1 juta lebih. Iya. Bayangkan Bu, misalnya. Ya dulu beli 100.000 misalnya 1 gram. Sekarang jadi 1.200.000 ya. Udah, wah, itu sepeda Brompton mah, gitu, enteng katanya kan gitu ya. Tuh. Mobil mewah juga sama. Ya, dari sisi emosional, status sosial, rasional, kemudahan, mobilitas. Kalau kita itu. Jadi kebutuhan itu silakan ya mau sisi emosionalnya yang akan kita bidik di dalam memasarkan itu atau dari sisi rasionalnya. Ya, sekarang sekolah aja bersaing di sini Bu Ane ya, sekolah. Ya, tidak sembarangan sekarang orang nyekolahkan. Kenapa sekolahnya tidak di negeri-negeri? Wah, ya enggak lah katanya ya. Ya full day atau full pesantren. Iya. Walaupun tiap bulan bisa 10 juta ya. Iya, betul Pak. Ditebak. Emosional. Nah, itu faktor emosional. Gengsi ya Pak ya. Gengsi gitu. Oke. Nah, ini kebutuhan itu rangsangannya ya stimulusnya dari mana sih? Ya, stimulusnya itu macam-macam stimulus sehingga orang mau atau tertarik dengan suatu produk tertentu itu. Bisa pengalaman sosial, misalnya gaul ya, gaul itu bisa menstimulus kan itu. Banu ganti kerudung karena pengalaman sosial, ya Pali ganti handphone karena pengalaman sosial. Masa ini handphonenya ini aja tadi. Kenapa tidak iPhone gitu ya? Nah, itu iPhone 12 tadi. Kalau saya iPhone itu cari iPhone yang Apple-nya itu tidak ada yang menggigit lah. Ya, itu kan bekasmu ya. Kalau udah digigit ingin Apple yang ini yang utuh. Masih utuh apelnya. Apel utuh buat Iya, Pak. bukan bekas orang ya. Ada orang juga mempelajari tren baru Bu ya. Ada orang yang konsumen itu senang dengan jadi early customer. Nah, pelanggan paling awal. Early customer karena melihat perkembangan tren produk itu. Ya, status dan kekuasaan juga bisa mengstimulus
Orang kalau wah masa statusnya begini, produknya yang dipakai kayak gini kan gitu ya. Nah, itu biasanya ya. Nah, ada juga nganggap stimulus itu balas jasa kepada diri sendiri, ya, gitu ya, menghargai gitu ya, menghargai diri sendiri, memanjakan diri, apa namanya itu, mengayomi diri sendiri gitu. Jadi dia ya ada peribahasa dalam bahasa Sunda kan gitu, harta tatarang raga. Nah, itu ya, harta tatarang raga. Kenapa katanya mesti capek-capek? Kan sekarang banyak peralatan kan gitu ya, punya kendaraan, punya harta, punya teknologi dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya ini penjelasan dari yang tadi ya, dari yang tabel di atas. Jadi pencarian informasi kan tadi setelah kebutuhannya. Ya, kita jumlah informasi yang dicari itu biasanya bergantung pada apakah kategorinya high involvement atau low involvement produknya. Jadi kalau high involvement itu yang keterlibatan tinggi, punya kriteria misalnya pengorbanannya tinggi, besar, pencariannya susah, gitu ya. Maka dia pencarian informasinya juga bakal panjang, itu lama. Membeli mobil misalnya kan tidak semudah membeli produk lain kan gitu ya. Membeli rumah mungkin informasi yang dikembangkan itu banyak sekali. Gitu. Ini. Jadi pencarian informasi ini banyak, bisa dalam jumlahnya, biaya pencariannya juga bisa jadi ya. Ya kalau yang high involvement tadi bisa jadi biaya pencarian tinggi. Nah, sumber informasi itu dari mana aja? Sumber informasi itu dari internal yang bersangkutan, dari pelanggan, dan dari eksternal pelanggan. Siapa eksternal pelanggan itu? Dari perusahaan itu eksternal pelanggan. Ya, informasi dari perusahaan, informasi dari keluarga, gitu ya. Nah, cenderung misalnya gini ya, di sebuah keluarga misalnya ada kecenderungan rekomendasi sebuah merek itu kan banyak ya. Nah, dalam keluarga misalnya, Bu Ane orang tuanya pakai mobil merek A, gitu ya. Kemungkinan Bu Ane mau membeli mobil selain dari pencarian ke dealer informasinya, dengan orang tua juga konsultasi kan, Pak, gimana kalau saya beli mobil ini? Ya itu ya kebiasaan saya konsultasi kan gitu ya. Nah, bagaimana rekomendasi misalnya dari orang tua itu eksternal ya. Jadi mulai dari lingkungan yang mulai dari keluarga, terus teman biasanya ya, lingkungan sosial yang lainnya, dan sampai misalnya termasuk bagaimana influencer dari para artis atau non artis. Dan kita juga berusaha untuk mengurangi pencarian informasi dengan cara-cara yang mudah sekarang ini. Ya, karena teknologi yang mudah sekarang pencarian informasi itu relatif ya. Orang mencari apa itu produk di marketplace aja kan bisa lama ya Bu ya mencarinya. Kalau orang pintar ininya membanding-bandingkan harga dan lain sebagainya di marketplace itu pintar-pintar itu memperoleh produk yang murah. Tapi kalau kurang sabar pas nongol langsung dipilih itu itu ya itu biasanya gitu ya. Saya termasuk yang gitu tuh nggak begitu sabar gitu. Tapi ada tetangga yang begitu sabar dia mencari, wah tidak satu marketplace aja, pilih lagi yang lain, ya. Terus dari vendor yang lain. Kadang-kadang kan di satu marketplace juga vendornya banyak tuh ya, jenis produk itu. Toko handphone aja kan banyak tuh di situ ya, bisa macam-macam harganya. Oke.
gitu. Evaluasi tadi dari berbagai alternatif itu, mengevaluasinya bagaimana? Mengevaluasinya ada yang mungkin sederhana, ada yang rumit, ya. Jadi contoh ini dengan multi atribut, gitu ya. Kepercayaan terhadap tokonya, gitu. Terhadap toko, bagaimana kinerja toko. Ya, ada cenderung misalnya beli alat atau beli produk di satu toko A, cenderung kita misalnya kalau kinerjanya bagus nih, ya produknya misalnya tidak ada cacat, pelayanannya bagus dan sebagainya, kemungkinan kita loyal sana. Jadi ya dari berbagai atribut yang kita masukkan untuk memilih, untuk memberikan nilai pada toko tersebut, gitu ya. Ini ya bisa rumit, bisa sederhana. Silakan aja ya. Sampai pada kreditnya, karyawannya menyenangkan tidak, gitu ya. Waktu tunggunya bagaimana, gitu ya. Makanya karyawan itu ya harus cerdas, harus cerdik. Dan karyawan itu harus memahami yang disebut dengan product knowledge. Jadi ya seolah-olah tahu persis bagaimana memproduksinya gitu handphone itu. iPhone 12 itu diketahui persis ini bagaimana bedanya dengan yang lain. Bedanya kinerja dengan yang lain sebagainya itu adalah nyangkut mengenai product knowledge. Sehingga meyakinkan dari berbagai atribut, multi atribut yang kita pilih nanti ya dari evaluasi itu nanti meyakinkan si konsumen itu untuk memilihnya. Nah, ini faktor yang mempengaruhi keputusan belanja ya. Nah, ini faktor eksternal itu siapa aja? Nah, ini tadi udah disebutkan. Faktor eksternal yang mempengaruhi dalam keputusan pembelian itu keluarga. Keluarga Bu Ane waktu dulu pakai lipstik kan pakai punya mama awalnya. Setelah itu ya Bu Ane punya kepribadian masing-masing. Bahkan mungkin yang mempengaruhi bukan mama lagi tapi teman malah ya. Anak-anak saya udah pada dewasa, udah tidak bisa dipengaruhi oleh bapaknya, orang tuanya kadang-kadang susah. Ya, itu dia yang memutuskan. Dan sekarang ini keputusan pembelian itu jangan salah ya, bukan hanya orang tua yang bisa memutuskan pembelian itu. Anak kecil aja bisa mempengaruhi, bahkan dia yang decision making-nya ya Bu Ana. Punya anak umur 2 tahun aja udah bisa memutuskan makan di mana. Dia. Wah, gitu ya. Jadi saya ngalami itu anak Pak nggak mau di sini. Banyaklah sekarang ini ya. Anak-anak dominan sekarang di dalam keputusan pembelian. Ya. Di dalam keputusan pembelian itu awalnya teorinya kan ini. Suami dominan, istri dominan, atau bersama-sama kan gitu ya di dalam keputusan pembelian itu. Kalau suami dominan apa saja yang dominan diputuskan oleh suami, maksudnya bukan suami penjajah bukan maksudnya ya. Contohnya apa? Mebel lahir gitu pasti suami ya. Elektronik. Elektronik. Misalnya. Apalagi? Elektronik. Ya biasanya lebih ke barang-barang yang bukan kebutuhan pokok ya biasanya. Gitu. Kalau yang istri dominan? Pakaian, Pak. Itu. Pakaian biasanya sih. Pakaian, kebutuhan dapur ya. Betul. Iya, kebutuhan kasur gitu. Itu istri dominan. Iya, bukan suami takut istri itu, ya, bukan. Ya, istri dominan itu bukan suami takut istri, tapi memang kewenangan memutuskannya adalah bagian istri gitu ya.
Nah, ada yang harus bersama-sama. Mungkin yang bersama-sama itu adalah yang tadi yang high important, ya, pengorbanannya yang besar. Contoh milih sepeda motor, pendidikan, Pak, pendidikan anak, pendidikan, pilih rumah, pilih mobil, banyak yang harus bersama-sama. Dan ada juga yang bergantung kebiasaan sih ya, bergantung kebiasaan. Ada juga tadi yang hampir semuanya ada yang kerjasama juga ada, tapi ada juga yang dominan suami ada gitu. Enak itu istrinya dimanja gitu ya. Kalau suami dominan, seluruhnya dilakukan oleh suami. Oke. Jadi faktor eksterna itu keluarga. Kelompok acuan. Ya, kelompok acuan itu siapa? Ya, ini adalah orang yang berpengaruh di masyarakat. Ya, orang berpengaruh itu siapa? Bisa aja orang yang tidak mempunyai jabatan struktural yang resmi, bisa aja. Contoh kiai. Ya. Kalau di anak-anak, di remaja misalnya siapa? Bintang bintang film atau pemain band yang itu adalah bisa jadi kelompok acuan, gitu ya. Makanya mereka banyak menjadi yang disebut dengan endorser menggunakan itu, ya, endorser, menjadi influencer, gitu ya. YouTuber, Pak. Ya sekarang ini YouTuber, wah hebat sekarang ini YouTuber tuh ya, kaya Bu. Iya, YouTuber deh, makanya kaya itu. Ada orang yang punya penghasilan ratusan juta dari YouTube ya. Iya. Luar biasa. Geus tong jadi guru lah, Bu Ana mending jadi YouTuber. Jadi YouTuber. Iya. Jadi dosen wae terus 30 tahun masih gini gitu ya. Nah, itu. Jadi kita itu memang tidak bisa membandingkan kita dengan orang lain ya. Jadi hidup itu punya jalan masing-masing, punya keunggulan masing-masing. Jadi tidak usah kita ingin sama dengan orang lain gitu ya. Nah, yang terpentingnya adalah kita punya personal branding masing-masing itu. Nah, personal branding ini adalah dalam bahasa yang lainnya adalah kepribadian gitu ya. Orang marketing nyebutnya personal branding. Jadi personal branding itu apa yang dikatakan, apa yang dilakukan gitu. Itu harus mencerminkan yang semuanya kebaikan, itu yang harus itu ya. Maka akan menjadi personal branding kita. Oke, faktor eksternal lainnya adalah budaya. Wah, budaya. Budaya tuh mengaruh sekarang ini Maya. Bahkan sekarang ini cross culture ini sangat ini ya, karena tidak mungkinlah produk-produk atau perusahaan-perusahaan multi itu bisa masuk ke suatu negara kalau dia tidak memahami mengenai cross culture. Ya, jangankan negara, antar daerah aja udah bisa beda ya. Tentu harus adaptasi. Misalnya gudeg Jogja di Bandung itu udah adaptasi dengan selera Bandung. Ya. Masakan Padang yang di Bandung itu udah adaptasi dengan Bandung gitu ya. Tidak pure ya. Kalau pure tentu yang umum tidak bisa menerima kan gitu ya. Nah, kalau pure Jogja yang amis gitu kan ya. Nah, seperti yang di Jogja ya tentu berbeda. Ya, tidak akan bisa bertahan. Makanya gudeg Banda itu yang tadinya dari kios sampai jadi kaya sekarang, nah itu mampu adaptasi. Gitu ya. Contohnya gudeg Banda. Sekarang udah tidak di Jalan Banda lagi, udah pindah ya. Nah, itu budaya. Jadi budaya harus menyesuaikan ya budaya.
Oke, faktor internalnya apa? Ini adalah faktor pribadinya. Faktor pribadinya bisa jenis kelamin juga mempengaruhi, usia juga mempengaruhi, ya. Jenis kelamin, usia, kan ada tuh penelitian cenderungan kalau semakin usia, misalnya memilih warna juga beda ya. Memilih warna yang lebih gelap misalnya. Bukan berarti selalu, tapi sekarang cenderung misalnya melabrak itu juga ya ibu-ibu tuh. Wah, supaya kelihatan lebih eksis, wah yang mencerang gitu ya, itu warnanya. Nah, itu sosialita itu mah ya, itu sosialita gitu ya. Kalau dalam formal biasanya cenderung begitu ya, secara pribadi dia. Faktor psikologisnya itu dalamnya. Faktor psikologis itu motivasi, ya, persepsi, learning, ya, memori. Jadi karena manusia itu punya memori. Oleh karena itu manusia itu adalah makhluk pembelajar. Nah, itu makanya pembelajar, ya, pembelajar. Makanya customer juga harus ada customer learning ya. Jadi dia harus belajar dengan produk yang kita tawarkan. Kalau memang customer itu belum meyakini dan belum paham dengan produk yang kita tawarkan, maka perlu ada customer edukasi gitu kan ya. Nah, itu atau customer learning. Nah, jangan lupa bahwa customer punya punya memori. Nah, usahakan bagaimana produk yang kita tawarkan itu masuk pada memori permanen. Nah, gitu ya. Kalau masuk pada memori permanen itu akan kebawa pada mimpi, gitu kan ya kan gitu. Nah, kayak tadi Bu Ane itu membuat daftarnya itu dengan merek-mereknya kan gitu ya. Artinya sudah paten tuh ada dalam memori Bu Ane itu. Sabun mandi merek A, sabun cuci merek B. Udah paten. Jadi bukan sekedar sabun mandi aja, ya, tapi sudah permanen. Jadi bukan hanya sekedar masuk pada virtual memory, karena kita punya virtual memory. Jadi virtual memory itu kalau diilustrasikan seperti kalau kita ngetik gitu ya, ngetik tanpa di-save gitu ya, tanpa di-save, tanpa diberi nama. Nah, masih bisa kita lihat, masih beberapa saat, beberapa hari juga bisa, masih bisa dilihat, ditengoklah di virtual memory komputer kita. Tapi dalam jangka panjang dia hilang, ya. Oleh karena itu maka harus masuk pada permanen memory. Nah ini, bagaimana caranya supaya masuk pada permanen memory? Promosi itu harus berkesinambungan terus-menerus. Karena promosi itu untuk reminding, mengingatkan terus. Oh iya, ada SMK, tadi SMK Bu Ane berapa. Nah, terus didatangi tuh guru-guru BP SMP. Ini, ya, walaupun pakai zona kan yang swasta mah tidak pakai zonanya. Yang negeri Wungkul pakai zona. Nah, itu. Oke, itu adalah untuk reminding sama, ya. Oleh karena itu saya mah muji ke Inaba, hebat Inaba mah. Inaba mah sampai saat ini dari mulai berdiri belum punya papan nama ya. Belum punya papan nama ya. Lihat hebat sekarang ini mah simsalabim gitu. Di Unpas mah digede-gede tuh papan namanya kan gitu ya. Tapi di Inaba mah papan nama itu tidak ada. Dengan kalimat begini orang yayasannya katanya. Karena ini adalah di jalur cepat, orang itu tidak bisa melihat dengan jelas katanya gitu. Oh, ya saya pikir tidak begitu ya, tidak begitu ininya ya. Kalau udah ada papan namanya nanti Google aja menunjukkan. Sekarang bisa nggak Google menunjukkan MM Inaba
Belum, kan belum ditandai oleh Google aja. Nah, itu. Jadi Mas Google aja nanti nolong kita, nolong gitu. Itu dengan papa nama itu. Si Mas Google, oh pintar dia ya, banyak baik hati gitu ya. Baik hati. Sama aja. Rumah Bu Ane juga udah ditandai, kalau pasang Grab, pasang itu udah langsung. Karena si Grab dari itu menggunakan Google Map kan gitu ya. Nah itu ya, walaupun saya itu alamat di Google Map itu tidak pernah ada gitu, nggak tahu gitu ya. Gitu. Tapi masjid di depan rumah ada. Nah, masjid aja di alamatnya. Gitu ya. Oke, nah, ini mengenai apa namanya STP, segmen pasar. Jadi kita mesti mengelompokkan pasar ini berdasarkan apa namanya itu secara homogen. Secara homogen. Itu adalah proses yang disebut dengan segmentasi pasar. Nah, ini udah jadi bahasa sehari-hari ya, segmen. Sering mengartikan segmen itu bagian atau kelompok. Ya, jadi segmentasi itu pengelompokan pasar yang tadinya heterogen menjadi homogen. Nah, kriterianya apa? Kemampuan untuk bertindak. Ya, jadi bisa ditindaklanjuti nih kalau ada kelompok ini. Kemampuan diidentifikasi, bisa diakses, ukurannya besar, jangan sampai tidak ada lagi gitu ya. Kalau misalnya gini, apa namanya itu, kalau di sekolah membuat satu jurusan misalnya, jurusan SMK, jurusan produk, akuntansi. akuntansi mah udah besar ini Bu, udah ini. Kita membuat kelompok misalnya gini, yang lebih kecil sekali gitu ya, yang apakah harus diuji dulu apa ukurannya cukup nggak misalnya, ya. Akuntansi mah udah jelas, pemasaran udah pasti besar, gitu ya. Udah itu mah di kecil aja dari pemasaran misalnya, ya. Jurusan gudang misalnya. Nah, mungkin nggak, kan terlalu kecil ya itu nantinya. Jurusan misalnya sekretaris gudang, itu akan terlalu kecil. Jadi relatif harus lebih besar. Nah, pendekatan di dalam melakukan segmentasi bisa berdasarkan geografis. Geografis itu apa? Wilayah. Wilayah kota, wilayah daerah, wilayah suburban, gitu ya, itu geografis. Suburban itu sekitar kota. Diskotik ya, Bu Anu. Di sisi kota Saeutik ya. Nah, iya, saya termasuk di sisi kota Saeutik. Ya, terhalang oleh jalan tol saya dan nanti oleh jalan kereta api mungkin gitu ya. Jadi masuk ke kabupaten. Ya, segmentasi geografis. Berikutnya adalah segmentasi demografis. Segmentasi demografis ini berdasarkan demografis itu apa sih? Jenis kelamin, umur, wah banyak nih demografis teh. Ekonomi masuk demografis sebenarnya ya. Angka kematian, angka kehidupan dan sebagainya itu adalah demografis. Yang berikutnya segmentasi geodemografis. Jadi ini adalah kombinasi antara geografis dengan demografis. Gabungkan. Banyak Bu yang punya strategi yang semacam ini. Borma misalnya, maaf ya menyebut nama gitu. Bisa jadi yang di kota di sana, yang di Setiabudi dengan yang di mana di pinggir kotanya bisa berbeda. Gitu ya, menawarkan produknya dan harga juga bisa beda. Itu karena tadi menggunakan geodemografi. Nah, sekarang ini ada
segmentasi gaya hidup, lifestyle nih. Nah, itu gaya hidup. Semuanya orang menggunakan smartphone. Smartphone ya, apalagi sekarang ya. Anak kecil juga sekarang tidak boleh dilarang menggunakan smartphone. Karena kebutuhan untuk daring. Ya. Untuk sekolah sekarang ini, dulu dirazia anak sekolah, anak-anak kecil menggunakan smartphone. Sekarang wajib menggunakan smartphone. Anak TK aja udah menggunakan smartphone. Ya. Tapi yang berbeda dalam brand atau merek yang digunakan, tentu Ali, Bu Ane, Yanwar, Pak Popo bisa berbeda smartphone yang digunakannya. Nah, itu ya ini. Jadi bahkan tukang beca aja sekarang pakai smartphone. Si Emang teh tungkul wae ternyata baca WA sambil ngebeca. Seorang Gocak. Seorang pembantu rumah tangga sampai di tukang sayur pagi-pagi ya langsung menginformasikan kepada nyonyanya, Bu, tidak ada barang yang dipesan, ini yang ada. Nah, itu karena smartphone. Ya, jadi ini apa namanya itu dasar dalam melakukan segmentasi. Nah, setelah segmentasi, maka berikutnya adalah target pasar. Ya, dalam target pasar ini kita harus punya target pasar utama dan target pasar sekunder. Ini. Jadi harus jelas dulu siapa sih target pasar yang utamanya yang akan kita bidik itu. Ini kan dari tadi dari segmen, terus target, ya STP itu, segmen, targeting, dan terakhir adalah positioning. Nah, positioning ini kalau diumpamakan adalah sebagai apa namanya resminya ini posisi saya ini seperti ini, ya declare-nya gitu ya, declare-nya. Value proposition apa yang akan kita tawarkan kepada konsumen itu, keunggulannya dari pesaing itu apa? Nah, ini karena itu posisi itu nanti akan membentuk yang disebut dengan citra ya. Ini saya kira ya yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekarang kuliahnya lebih enak karena bisa interaktif ini ya. Dari kemarin-kemarin susah. Oke ya. Karena waktunya habis. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.